Assalamualaikum football lovers, berjumpa lagi dengan Calcio Hunter. Kali ini kita sudah menyiapkan berita terupdate seputar sepak bola Eropa untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Hasil pertandingan Liverpool versus West Ham United. Liverpool sukses membantai West Ham United dengan skor telak 5-1 dalam laga putaran ketiga Carabao Cup musim 2024-2025 yang digelar di Anfield dini hari tadi. Liverpool sejatinya sempat tertinggal lebih dulu akibat gol bunuh diri dari Jarell Quansah, namun tuan rumah bangkit dan berbalik menang berkat 2 gol Diogo Jota dan Cody Gakpo serta aksi Mohamed Salah. Berkat hasil ini, Liverpool berhak melaju ke putaran keempat alias babak 16 besar. Hasil pertandingan Arsenal versus Bolton Wanderers. Arsenal sukses menghajar Bolton Wanderers dengan skor telak 5-1 dalam laga putaran ketiga Carabao Cup musim 2024-2025 yang digelar di Emirates Stadium Kamis dini hari tadi. Ethan Nwaneri menjadi bintang kemenangan Arsenal dengan memborong 2 gol, sedangkan 3 sisanya masing-masing dicetak oleh Declan Rice, Raheem Sterling, dan Kai Havertz. Bolton sendiri sempat mencetak gol lewat aksi Aaron Collins. Berkat hasil ini, Arsenal pun berhak melaju ke putaran keempat alias babak 16 besar. Sementara itu, langkah Bolton harus terhenti sampai di sini. Manchester United kirimkan pesan menyentuh untuk Rafael Varane yang putuskan pensiun. Keputusan Rafael Varane untuk pensiun dari dunia sepak bola mendapatkan perhatian dari Manchester United. Setan Merah mengirimkan pesan menyentuh untuk mantan bek mereka tersebut. Seperti yang sudah diketahui, Varane meninggalkan Manchester United di musim panas ini dengan memutuskan pindah ke Italia untuk bergabung dengan Como. Namun apesnya, sang bek mengalami cedera di awal musim kemarin. Cedera itu membuatnya dicoret dari daftar skuad Como untuk musim 2024-2025. Beberapa jam yang lalu, Varane mengumumkan bahwa ia sudah tidak lagi bermain sepak bola. Ia memutuskan untuk gantung sepatu di usianya yang menginjak angka 31 tahun. Melalui akun media sosial mereka, Manchester United mengirimkan pesan menyentuh untuk bek asal Perancis tersebut. Untuk Rafael Varane, Anda telah mewakili klub ini dengan kehormatan yang besar selama 3 tahun kamu berada di Old Trafford. Kami berterima kasih untuk kerendahan hati, kepemimpinan dan komitmenmu. Semoga hal tersebut menjadi modal yang berharga bagimu untuk memasuki tahap kehidupanmu berikutnya. Sekali merah, selamanya akan merah. Dari kawanmu, Manchester United. Tulis pernyataan resmi Manchester United. Erik ten Hag siapkan 5 pemuda untuk perkuat Manchester United lawan Twente. Manchester United akan melakoni laga pertama mereka di Liga Eropa pada dini hari nanti. Setan Merah akan berhadapan dengan Twente di Old Trafford. Di laga ini, Ten Hag dilaporkan akan melakukan sejumlah rotasi. Pasalnya, jadwal pertandingan MU sangat padat sehingga Ten Hag ingin menjaga kondisi timnya. Menurut Manchester Evening News, Ten Hag akan melibatkan sejumlah pemain muda. Ada tambahan 5 pemain muda yang siap dimainkan di laga ini. Mereka adalah Dan Ger, Louis Jackson, Sam Matter, Toby Collier, dan Ethan Whitley. Beberapa nama memang tidak asing karena mereka dilibatkan Ten Hag di pramusim kemarin. Leny Yoro promosikan diri. Leny Yoro masih harus menunggu lebih lama untuk bisa tampil bersama Manchester United sebab rekrutan anyar tersebut harus menepi karena hantaman cedera. Yoro bergabung dengan Manchester United dari Lille di musim panas ini. Di laga debutnya, sang bek menunjukkan penampilan yang menjanjikan. Sayangnya Yoro mengalami cedera di laga kedua bersama MU. Dia bahkan sampai harus naik ke meja operasi dan menjalani proses pemulihan yang cukup panjang. Awalnya diprediksi bahwa Yoro bisa pulih dan kembali bermain pada November 2024. Namun perkembangan terbaru mengatakan bahwa dia mungkin baru bisa bermain pada bulan Desember nanti atau di akhir tahun. Yoro saat ini masih terus menjalani proses pemulihan dan segalanya tampak berjalan dengan baik. Dia terdengar percaya diri ketika bicara soal kemungkinan bermain untuk tim utama. Saya coba bersikap cerdik di lapangan, bermain dengan kepala saya untuk memahami permainan,
memahami lawan dan mencoba tenang. Saya harus tenang ketika membawa bola dan bertahan, ujar Leny Yoro. Manchester City umumkan Rodri alami kerusakan ligamen lutut kanan. Manchester City mengumumkan bahwa Rodri mengalami cedera ligamen pada lutut kaki kanannya. Mereka menyatakan bahwa gelandang jangkarnya itu mengalami cedera lutut meski belum diketahui separah apa cedera tersebut. Rodri sendiri mengalami cedera parah saat Manchester City bertemu Arsenal pada akhir pekan kemarin. Ia terpaksa harus ditarik keluar pada menit ke-21 dan digantikan oleh Mateo Kovacic. Rodri cedera parah, Guardiola pede Manchester City masih sanggup jadi juara IPL. Sebuah keyakinan diungkapkan oleh Pep Guardiola. Manajer Manchester City itu percaya bahwa timnya bisa menjadi juara Premier League musim ini tanpa kehadiran Rodri. Seperti yang sudah diketahui, Rodri adalah pemain yang sangat krusial di skuad Manchester City. Berkat performanya yang selalu konsisten dan apik, Manchester City meraih banyak hasil positif. Namun baru-baru ini, Rodri mengalami musibah. Ia mengalami cedera lutut yang parah sehingga ia diperkirakan akan absen dalam jangka waktu yang lama. Pep mengakui bahwa cedera Rodri akan jadi pukulan telak bagi Manchester City. Namun ia optimis bahwa Manchester City bisa tetap melaju tanpa sang gelandang. Selalu menang pasca jeda, pertanda Chelsea sudah bangkit. Chelsea mulai merangkai kemenangan bersama pelatih baru Enzo Maresca. The Blues menjaga laju apik dalam beberapa pertandingan terakhir. Tanda-tanda positif mulai terlihat. Musim ini Chelsea memang mulai babak baru bersama pelatih baru. Mereka menunjuk Maresca untuk menggantikan Mauricio Pochettino yang dianggap tidak cukup bagus musim lalu. Masalahnya, langkah awal bersama Maresca tidak langsung mulus. Chelsea sempat kesulitan meraih kemenangan dalam beberapa pertandingan awal. Situasi berubah menjadi sulit. Meski begitu, Maresca menegaskan bahwa timnya akan lebih baik seiring waktu. Terbaru, Chelsea menghajar Barrow dengan skor telak 5-0 di laga lanjutan Carabao Cup musim 2024-2025. Gaya bermain Arsenal, adaptif atau sepak bola haram? Cara bermain Arsenal saat berhadapan dengan Manchester City mendapat banyak kritik lantaran bertahan dengan sangat dalam. The Gunners disebut memainkan sepak bola haram oleh sebagian fans. Pertemuan Arsenal dan Manchester City terjadi akhir pekan lalu. Pada laga pekan kelima Premier League musim ini, The Gunners mampu menahan imbang Manchester City di Stadion Etihad dengan skor 2-2. Arsenal unggul 2-1 pada menit 45+1, namun kartu merah Leandro Trossard pada menit 45+8 mengubah segalanya. Arsenal bertahan total pada babak kedua. Gaya bermain mereka dapat banyak kecaman. Arsenal menumpuk pemain dalam dan sekitar kotak penalti. Gaya bermain ini menuai banyak kritik, walau secara realistis ini adalah pilihan paling masuk akal. Alasan Noussair Mazraoui tinggalkan Bayern Munchen. Noussair Mazraoui disebut sebagai rekrutan terbaik Manchester United musim panas ini. Dia didatangkan dari Bayern Munchen dan langsung nyetel dengan permainan MU. Mazraoui jadi salah satu dari 5 pemain yang didatangkan Erik ten Hag musim panas ini. Yang menarik, dia langsung jadi starter di 5 laga Premier League sejauh ini dan terbukti bisa menjawab kepercayaan pelatih. Mazraoui sendiri sebenarnya bermain bagus bersama Bayern Munchen dalam 2 tahun terakhir. Tidak ada alasan untuk pergi, namun MU masih bisa meyakinkannya. Keputusannya pindah ke MU sempat membuat fans bertanya-tanya, apalagi bicara level klub. Bayern dan MU berada di level yang sama sebagai klub top dunia. Jika Anda membandingkan kedua klub, Anda tidak bisa berkata salah satu lebih baik dari yang lain. Mungkin di level internasional, MU masih lebih besar dari Bayern. Itu jelas jadi salah satu alasan saya, ungkap Mazraoui. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.